Baik, terima kasih dari Golkar. Saya pikir cukup dari Golkar. Izin kawan-kawan, sudah 12:30, mau diperpanjang berapa lama? Masih lumayan banyak ini fraksinya. Atau usulannya adalah kita break dulu untuk isoma. Gimana? Saya tawarkan, silakan. Lanjut. Sampai jam 1 ya. Dengan catatan mungkin kawan-kawan mempercepat prosesnya ya. Baik, saya lanjut. Berikutnya saya bergeser ke fraksi Gerindra. Saya persilahkan dari fraksi Gerindra. Izin Pak. Boleh. Iya, terima kasih pimpinan. Pak Menteri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Gong Sipacai, gitu. Selamat tahun baru juga, baru jumpa lagi di tahun ini. Mudah-mudahan seperti Gong Sipacai, artinya semoga lebih kaya, gitu ya. Yang pertama adalah kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri kepada hal-hal yang baik. Tentu saja kita apresiasi itu, dan kita juga ikut senang dengan kebaikan-kebaikan itu. Kami karena namanya juga wakil rakyat menyampaikan apa yang dari rakyat. Jadi saya sudah tulis dari Gorontalo, konstituen saya, apa yang akan diminta supaya tidak makan waktu di sini. Saya sudah tulis surat kepada Pak Menteri, dan poinnya ini ada sekitar 8 poin. Ya, walaupun surat saya belum dibalas juga yang kemarin itu, yang lalu. Tapi tidak apa-apa, saya pertanggungjawaban saya kepada konstituen bahwa saya sudah menyampaikan secara tertulis kepada Pak Menteri. Intinya di surat itu adalah bahwa pemerintahan pusat itu oleh para guru, para operator dan lain-lain itu, dunia pendidikan di Gorontalo menganggap pemerintahan pusat tidak mengerti daerah. Itu intinya. Itu intinya. Tapi nanti itu dari Pak Panjang mengelola aspirasi mereka. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang lain mengenai presentasi, kembali ke laptop nih, presentasi dari Pak Menteri, Ibu Sekjen dan jajarannya. Ini di halaman, saya baca di halaman 18, Dirjen Pemajuan Program Pemajuan Kebudayaan. Di sini ditulis ada 113,9 triliun, hampir 114 triliun untuk 51 kali layanan. Miliar 114 miliar untuk 1 kali layanan perfilman dan musik Indonesia. Yang kedua, di halaman yang baru di sini ditulis bahwa ada 90 miliar untuk 7.188 sekolah penggerak yang mendapatkan pendampingan, gitu. Apakah boleh saya berkesimpulan bahwa untuk pendampingan sekolah penggerak tidak lebih penting daripada film dan musik? Atau film dan musik ini tabrakan anggarannya dengan Kemenparekraf? Ini akan terlihat lucu kalau wartawan melihat ini. Pak Menteri harus dijelaskan juga. Itu karena kali-kalinya Pak, saya coba pakai kalkulator beberapa kali, satu sekolah pendampingannya hanya 12 juta rupiah untuk satu sekolah penggerak. Sementara ini musik dan film itu diurusnya satu layanan sampai 2,23 miliar. Itu ngapain aja sih gitu? Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kita berharap pendidikan di Indonesia, karena Bapak Menterinya, pendidikan di Indonesia kembali lagi kepada hitohnya, bahwa pendidikan kita mengajarkan dua hal, akhlak dan ilmu, bukan hanya ilmu saja.
akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Itu hakikat dari pendidikan Indonesia. Dan mudah-mudahan kembali ke sana. Kita ini sudah kehilangan PMP, kehilangan PPKN, budi pekerti. Yang lebih top sekarang adalah dari Gorontalo, saudara saya sendiri adalah Fajar, set boy, lebih top daripada yang juara Olimpiade, gitu. Nah, ini juga, dan itu terjadi di masa kepemimpinan Bapak sebagai Menteri Pendidikan. Bukan salah Bapak, Bapak tidak salah, tapi itu terjadi di masa kepemimpinan Bapak. Yang terakhir adalah salam dari guru-guru di Gorontalo. Ada satu guru, kami punya 7 guru sebenarnya. Kami ada satu guru yang terakhir bulan November kemarin kami beri penghargaan yang pernah saya cerita sama Pak Menteri pada penghargaan Sumum Foundation, Suharto Monarfa. Itu satu guru yang mengenaskan hidupnya, rumahnya rumah papan dan juga gajinya hanya 300.000 per bulan. Itu pun diterima 4 bulan tiap 4 bulan diterimanya 1,2. Jadi itu bukan hanya dia sendiri Pak Menteri, ada banyak yang begitu. Dan juga soal aspirasi dari daerah terpencil sama dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Sidot. Terima kasih Pak Sodik dan Ibu Hima, silakan melanjutkan, masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktunya sih sudah habis, sekarang waktunya Bu Hima. Silakan Ibu Hima. Siapa Pak Sodik dulu? Baik, silakan Pak Sodik. Terima kasih pimpinan, Kang Dede Yusuf yang hormati, kawan-kawan, Mas Menteri, Bu Sekjen dan seluruh jajarannya. Pertama, kita ini dan masyarakat sudah agak sedikit jengah ketika ada informasi kepuasan publik dari lembaga pemerintah, gitu Pak. Nah, tadi Bapak sudah menyampaikan kepuasan terhadap pelayanan Kemendikbud. Mohon dijelaskan lebih lengkap kepada kami siapa saja stakeholder itu, ya, bagaimana sedikit metodenya, bagaimana ukuran sampelnya dan lain-lain, sehingga kami bisa turut puas dan bisa ikut menjelaskan kepada publik, kepada stakeholder itu. Yang kedua, agak sama dengan Pak Sido tadi, terima kasih tampilannya yang luar biasa, angkanya sekian, tapi mohon ditambahkan kepada kami, dijelaskan sepintas tentang ukuran-ukurannya. Misalnya mahasiswa yang mengikuti pendidikan wirausaha, sekian persen, mahasiswa mengikuti pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat, sekian angkanya, sekian persen. Mohon dijelaskan kepada kami ukuran-ukurannya, dampaknya, dan mungkin sistemnya, ya, yang ada di Kemendikbud sehingga menjamin mutu dari tiap capaian-capaian target tersebut. Yang ketiga, Pak Menteri, Mas Menteri, kami ada panja perguruan tinggi dan memang selain kekhawatiran peningkatan mutu dari tingkat PAUD, ya, kita juga di samping senang dengan bertambahnya perguruan tinggi, tapi juga mulai ada kekhawatiran tentang mutu perguruan tinggi. Sekarang jika ada sidang doktor, Pak, terutama mohon maaf bidang-bidang sosial, orang mulai banyak mempertanyakan. Mungkin sebetulnya tidak seperti itu. Mohon dijelaskan kepada kami, Dirjen Dikti, sebetulnya inti kontrol mutu terhadap perguruan tinggi itu apa? Sehingga yang tadi, kita tetap bukan saja bisa menjaga mutu, tapi justru meningkatkan mutu perguruan tinggi ini. Kemudian berikutnya, menguatkan apa yang sampaikan tadi Bang Nababan, ada kritik tentang siplah itu, jangan sampai ada monopoli produk dan juga ada selisih harga dibandingkan dengan harga-harga di luar. Mohon dijelaskan sehingga kami bisa juga turut menjelaskan. Termasuk juga soal anggaran ke depan, Bu Sekjen, Bu bisa nggak Bu kalau dipilah Bu?
anggaran pencapaian standar pendidikan dan anggaran peningkatan mutu pendidikan. Jika misalnya dibagi dua kelompok itu bisa disetujui, dua kelompok itu bisa dibagi dua kelompok itu, kira-kira anggarannya berapa persen, Bu? Untuk peningkatan, untuk pencapaian standar mutu dan juga untuk peningkatan atau pengembangan mutu. Jika bisa dibagi dua seperti itu, mohon angkanya. Saya kira itu begitu, Pak. Jadi tentang kepuasan, tentang ukuran-ukuran kualitas dari setiap pencapaian kita, kemudian lebih tajam tentang kontrol mutu perguruan tinggi, dan yang terakhir tentang anggaran peningkatan mutu dan anggaran pencapaian standar mutu, serta peningkatan anggaran untuk P3K yang terus menjadi bahan bagi kita. Sedikit Pak Ketua, bisa nggak Pak soal P3K ini kita jadikan pansus, Pak? Ya, Menpan, kemudian Bappenas, Menteri Keuangan, dan juga kementerian-kementerian yang memiliki tenaga honorer yang paling banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Kalau pertanyaan yang terakhir itu karena ditujukan ke pimpinan, sudah kita ajukan, kita belum mendapat feedback kembali dari pimpinan DPR. Tapi sudah kita ajukan. Berlanjut, silakan dari Gerindra, siapa? Saya. Ibu Hima, Ya. silakan. Baik, terima kasih pimpinan, yang saya hormati pimpinan, juga Pak Menteri beserta jajaran, juga teman-teman DPR yang saya hormati. Terima kasih waktunya. Pertama, saya hanya ingin menyampaikan apa yang menjadi permasalahan umum yang ada di dapil saya di DKI Jakarta, terutama yang sampai saat ini saya tidak bosan untuk menyuarakan masalah zonasi dan juga PPDB. Karena di Jakarta banyak sekali korban PPDB kategori usia, di mana akhirnya mereka yang dari lulus SD tidak bisa ke SMP, begitu pula yang SMP tidak bisa ke sekolah SMA, banyak yang akhirnya berhenti menganggur untuk di tahun berikutnya sekolah. Seharusnya pembatasan ini dimulai sejak di SD saja. Jadi mereka yang tidak di kelas 1 SD itu wajib umurnya 7 tahun, sehingga tidak akhirnya baik swasta maupun negeri ya di SD kelas 1 itu, sehingga akhirnya tidak menghambat mereka ketika mereka ke jenjang berikutnya. Jadi memang permasalahan umum di DKI terkait zonasi itu juga misalnya di dalam zona itu hanya ada satu sekolah SMK, tidak ada sekolah SMA-nya. Misalnya kemarin di Kemayoran tidak ada sekolah yang untuk mereka melanjutkan dari SMP ke SMA, hanya ada satu SMK saja. Begitupun di wilayah lainnya yang saya temui dalam masa reses di Jakarta. Berikutnya adalah saya mengapresiasi adanya program beasiswa dosen yang ada di halaman 36 ya. Tapi banyak sekali usulan selain dosen, banyak juga usulan Pak Menteri agar ada juga beasiswa untuk para guru. Nah, banyak di lapangan guru-guru PAUD, guru-guru SD, SMP, SMA yang juga meminta diadakannya beasiswa untuk mereka, sehingga mereka bisa meningkatkan kualitas dalam mengajar. Berikutnya, ada juga usulan untuk aplikasi yang ada di perguruan tinggi itu terlalu banyak aplikasi, sebanyak 25 aplikasi yang membingungkan para mereka yang ada di perguruan tinggi, karena ini terkait data. Ada usulan sebaiknya data aplikasi itu satu saja, tidak sebanyak sekarang yang sebanyaknya ada 25 aplikasi kalau tidak salah. Berikutnya mengenai kurikulum mereka belajar, banyak keluhan dari guru-guru kelas yang bukan kelas 1 dan kelas 4, karena di DKI diklat untuk kurikulum ini hanya untuk kelas 1 dan kelas 4, sementara kelas yang lain belum mendapatkan, sehingga tidak terjadi pemerataan dalam pemahaman kurikulum yang ada di sekolah tersebut. Mungkin itu saja. Kemudian saya ingin usul untuk PAUD ya, karena PAUD ini terkait dengan tadi yang disampaikan Pak Sidot terkait dengan skor PISA, OECD menyampaikan bahwa harus ada perhatian khusus untuk early education learning untuk meningkatkan skor PISA kita. Oleh karena itu mohon program-program yang bantuan-bantuan untuk PAUD ini tolong ditingkatkan, karena akhir-akhir ini sangat minim. APS saja kemarin tidak ada untuk program PAUD ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pimpinan, 3 menit. Ya. Gerindra. Silakan Pak Nuroji. Terima kasih pimpinan, yang saya hormati pimpinan dan anggota komisi, Pak Menteri dan seluruh jajaran. Langsung saja, saya ingin sekali lagi bicara soal
mandatory spending di APBN kita yang terkait dengan dana pendidikan yang sampai saat ini masih jauh ya terlaksana oleh Kementerian Dikbud Ristek. Kalau dihitung sekitar tadi 13% dari 20% atau 2,6% dari APBN ya, bukan 20%. Nah ini perlu ada upaya untuk terus meningkatkan secara signifikan ya dari tahun ke tahun, dan ini upaya ini juga sudah sering dilakukan oleh DPR dan juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya. Tentu kita terus mendorong supaya alokasi dari 20% ini harus ditingkatkan secara bertahap. Tadi ada usul dari Pak Menteri untuk memanfaatkan dana LPDP, saya rasa itu juga salah satu upaya ya untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang menyasar ketertinggalan tadi, masalah bidang pendidikan, dan tentu itu perlu dorongan dari DPR juga, dan juga lobby-lobby dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan. Dan juga yang perlu juga rakyat juga harus diajak untuk berpartisipasi untuk mengusulkan juga melalui misalkan disusun kembali neraca pendidikan daerah yang kalau nggak salah dulu ada itu ya, dan datanya dibuka kepada masyarakat tentang kondisi pendidikan kita tiap daerah ya. Karena masih ada beberapa provinsi dan daerah yang belum menjalankan mandatory spending tadi di APBD-nya ya, masih banyak provinsi yang belum 20% menerapkan APBD untuk bidang pendidikan. Artinya kalau Pak Menteri atau menteri-menteri lainnya tidak bisa mendorong atau rasa tidak enak mengusulkan atau memujuk-bujuk pemerintah apa kepala negara, saya rasa rakyat harus didorong juga untuk bisa memperkuat usulan-usulan dana pendidikan ini harus ditingkatkan melalui informasi yang terbuka terkait dunia pendidikan, dari mulai berapa sekolah yang rusak, ya, berapa sekolah yang harus diperbaiki, kekurangan unit sekolah dan lain-lain, termasuk menyangkut mutu pendidikan juga nih harus dibuka kepada rakyat, sehingga rakyat bisa juga menuntut penambahan anggaran ini tidak hanya melalui DPR dan kementerian saja. Lalu juga Dewan Pendidikan Nasional sempat dulu dibubarkan kalau nggak salah ya. Saya rasa itu perannya penting untuk memberikan masukan kepada Presiden pentingnya atau prioritasnya sektor pendidikan sehingga bisa dipertimbangkan anggaran itu ditingkatkan. Saya sudah lama tidak mendengar lagi nih lembaga ini, apa betul sudah dibubarkan atau memang tidak berfungsi lagi. Dewan Pendidikan Nasional. Lalu tadi juga ada dievaluasi alokasi ke KL-KL lain. Jadi dievaluasi, maksudnya mungkin ada yang meningkat, ada yang tidak harus juga ditambah setiap tahun. Anggaran fungsi pendidikan ini disampaikan kepada KL-KL yang lain selain Dikbud. Itu perlu dievaluasi sehingga fokus kita untuk dana pendidikan lebih banyak kepada Kementerian Dikbud. Yang kedua adalah terkait dengan PPDB, mungkin ini juga masalah dapil saya. Jadi PPDB dengan adanya zonasi yang besar, sistem pembagian zonasi berakibat kepada berbondong-bondongnya orang tua masuk ke negeri. Nah ini berdampak kepada sekolah-sekolah swasta, lalu kekurangan murid di swasta, dan berakibat juga di stopnya dana BOS karena tidak memenuhi kelayakan mendapatkan BOS. Dan akhirnya swasta banyak yang tutup. Nah ini saya rasa harus menjadi evaluasi kita supaya swasta juga berjalan, negeri juga tidak menerima dari jumlah murid yang ditetapkan, karena sekarang banyak Pak data dapodiknya dibuat tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Jadi misalkan satu kelas bisa ada yang 50 orang demi menerima PPDB atau tadi zonasi yang ada. Nah ini saya ada beberapa data di daerah saya, sekolah-sekolah yang memaksakan rombelnya juga melebihi dari ketentuan, sehingga tentu ini menyuguhkan sekolah-sekolah swasta dan akhirnya swasta tidak kurang murid, dengan sendirinya akan
tidak menerima dana BOS. Saya rasa 2 poin itu saja, pimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oh, ya baik. Silahkan Ibu Martina. Ibu Maya. Martina. Waduh. Silakan. Bu. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Selamat siang anggota Komisi 10 yang terhormat. Yang selamat siang juga untuk Pak Mas Menteri dan teman-teman dari Kemendikbud. Saya hanya sedikit menyampaikan apa yang keluhan-keluhan di Dapil, Pak Mas Menteri, karena memang kalau ngomongin PIP itu pasti akan ribet dan riwet. Jadi saya hanya menyampaikan sedikit aja dari Dapil ketika ini tahap terakhir, tahap 3 kemarin itu bulan Desember 2022, kami menerima data itu tanggal 10 Desember. Nah, tetapi teman-teman di Dapil bilang, Bu, ini akhir Desember harus sudah pencairan semua. Nah, akhirnya teman-teman diminta untuk diperpanjang waktunya, akhirnya akhir Januari ini ya Bu ya, sudah harus pencairan. Tapi kami melihat bahwa waktu yang diberikan pun kurang kalau menurut saya, karena di lapangan, di Dapil itu, ketika pencairan itu di bank harus 20 orang per harinya. Sedangkan satu bank itu bisa sampai 3 sampai 4 sekolah, Pak. Satu sekolah itu sekitar 12 orang, 13 orang, sedangkan bank nggak bisa menampung karena maksimal harus 20 orang per hari. Jadi menurut kami waktu yang diberikan sampai akhir Januari ini menurut kami kurang. Jadi mohon diberikan kebijaksanaan untuk tambah lagi waktunya. Yang pertama. Yang kedua, di data kami banyak yang double-double, Bu. Jadinya ada data nominasi dan data pemberian. Jadi kadang saya yang bingung itu ada lagi di Dapil kami mengajukan misalkan 50 siswa. Nah, 20 siswa itu terdapat di data nominasi. 20 lagi dapat di data pemberian. Tetapi ketika kami buka lagi ternyata namanya sama. Nah, 30 nama yang belum masuk ini ternyata kepental lagi, Pak. Saya nggak tahu, ketika pas dibuka lagi aplikasinya, bisa diajukan. Berarti kan datanya mental. Jadi saya mohon teman-teman dari Kemendikbud, apakah bisa bagaimana caranya ketika kita mengajukan itu gimana sistemnya? Kok nggak masuk ke dalam data reject, nggak masuk, tapi kemana mental lagi. Jadi saya mohon teman-teman dari Kemendikbud bisa tolong dipermudah juga mekanisme untuk pencairannya, karena memang melihat antusiasme banget PIP, karena PIP ini kan langsung ya Pak ya, dana langsung, dana yang memang benar-benar diperlukan sama rakyat, tetapi susah dicairkannya. Jadi saya berharap mudah-mudahan di tahun ini mekanismenya PIP-nya lebih mudah lagi, dan kalau bisa apakah mungkin saya bilang apakah mungkin kalau misalkan teman-teman PIP ini mendapatkan kayak kartu misalkan seperti kayak ATM gitu Pak. Jadi nggak harus lagi ke bank gitu misalkan. Jadi mekanismenya harus dipermudah. Karena memang PIP ini harapan mereka di samping memang BOS yang untuk sekolahnya. Gitu. Terima kasih. Cukup sekian. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Martina. Ya, memang biasa kalau jarang ngebalas WA saya, jadi saya lupa gitu, Bu. Kan semua pernah saya WA. Cukup dari Gerindra? Dari Gerindra cukup ya? Kawan-kawan sudah jam 1, saya tawarkan bagaimana kira-kira mau diperpanjang atau mau di break? Diperpanjang ya? Bagaimana? Setuju? Baik, kita perpanjang ya. Sampai, tadi saya sudah janji panja pariwisata jam 2, setengah 2 ya. Baik. Silakan berikutnya dari fraksi Nasdem ya, dari fraksi Nasdem. Baik, hadir
Ratih, pimpinan Oh ya, Bu bukan Ratih, Ratna silakan. ya, Ratih. Takut salah sebut nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Komisi 10, seluruh anggota Komisi 10, dan juga Saudara Menteri, Ibu Sekjen, beserta seluruh jajaran. Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat. Saya langsung saja untuk memaksimalkan waktu. Saudara Menteri, jadi kami dari fraksi kami menyoroti beberapa hal yang kurang lebih banyak diberitakan belakangan ini. Salah satunya adalah yang saya juga pernah lihat dan baca terkait banyaknya ratusan masyarakat di bawah umur, yang dimana saya yakin ratusan masyarakat ini tentu banyak di situ isinya pelajar juga. Mereka meminta dispensasi nikah ke otoritas Pemda setempat. Begitu. Nah, ini kan pikiran kita jadi macam-macam nih, kok bisa sih fenomena ini terjadi, gitu kan. Nah, dan ini saya ngelihatnya ini sangat jauh sekali dari cita-cita karakter pelajar kita yang dengan visi misi Mas Menteri adalah mengedepankan profil Pancasila kepada seluruh pelajar kita. Itu baru dari satu fenomena, Pak Saudara Menteri. Lalu berikutnya adalah ini termasuk salah satu dari 3 dosa yang Saudara Menteri selalu sebutkan, yaitu terkait kasus bullying di sekolah. Ini masih sangat sering terjadi di banyak daerah, Saudara Menteri. Dan kalau saya perhatikan bentuk bullyingnya tuh semakin parah gitu. Pokoknya parah deh kalau kita lihat di video-video gitu ya yang beredar secara viral gitu di sosmed. Lalu juga ada lagi lah pelajar bawa senjata tajam ke sekolah, mereka ke sekolah lalu tawuran, ada yang ngebegal bahkan. Ini saya ngelihatnya kok anak-anak ini pergi ke sekolah udah kayak mau perang, Saudara Menteri, bukannya mau belajar gitu. Nah, sedangkan saya melihatnya, kita melihat bahwa program Kemendikbud ini adalah mengedepankan kurikulum Merdeka ini salah satunya untuk mendorong penguatan pendidikan karakter dan lain sebagainya. Tapi saya melihatnya kok masih banyak terjadi, khususnya bukan di kota-kota besar ya, justru ini banyak yang di luar daripada kota-kota besar. Nah, mungkin ini hal yang juga harus dievaluasi. Lalu juga Saudara Menteri pernah menyampaikan hasil pemaparan asesmen nasional tahun 2021 yang dimana penilaian karakter siswa itu harus berbanding lurus dengan hasil asesmen kompetensinya, which is adalah literasi dan numerasinya. Nah, di 2021 ini hasil asesmen yang Mas Menteri sebutkan, hasilnya adalah indeks karakter pelajar kita itu ada di bawah, ada dalam kriteria berkembang, yang dimana saya nangkapnya berkembang ini artinya adalah para pelajar ini berarti sudah terbiasa dalam kehidupan sehari-harinya, mereka menerapkan nilai-nilai karakter pelajar Pancasila yang berakhlak mulia dan lain sebagainya yang tadi sempat disebutkan oleh Pak Gub Gorontalo kita. Lalu juga, tapi ya balik lagi, berita-berita yang diedarkan itu kok saya ngelihatnya tidak berbanding lurus gitu dengan apa yang sudah disampaikan di hasil asesmen nasional. Bahkan di sini saya mengutip apa yang diucapkan oleh Saudara Menteri, yaitu hasil asesmen nasional. Anak-anak kita dan sekolah kita sangat kuat dalam bidang iman, takwa, dan akhlak mulia. Dan juga dalam aspek kreativitas. Ini 2 hal tertinggi. Nah, berdasarkan apa yang Pak kutipan Saudara Menteri tadi dengan apa tadi yang saya sampaikan, menurut saya ini sudah sangat perlu, asesmen ini menurut saya harus dievaluasi Pak Menteri. Itu satu. Lalu juga terkait rekrutmen guru P3K. Saya lebih banyak bertanya daripada mengomentari. Salah satunya adalah bagaimana progres hari ini, karena kita juga butuh updatean, karena kita kalau pulang ke dapil juga selalu ditanya gimana sih Bu ini terkait P3K, terus-terusnya mereka guru-guru yang sudah lulus passing grade. Lalu apakah Pemda sudah meningkatkan jumlah pembukaan formasi untuk jadi guru di wilayahnya. Lalu juga bagaimana kalau sampai bulan Maret nanti ternyata jumlah guru P3K yang diangkat itu tidak sampai 1 juta. Kuotanya ini mau diapakan gitu, sisa kuota yang sudah ada tuh gimana gitu. Lalu juga masih banyak alasan-alasan Pemda yang tidak mau ataupun masih sangat ragu untuk melakukan pengangkatan guru. Salah satunya adalah terkait penganggaran untuk menggajinya mereka itu loh. Nah, itu gimana proses komunikasinya Kemendikbudristek dengan Pemda untuk mengklirkan terkait tanggung jawab seperti ini. Lalu juga kami dari fraksi Nasdem ingin Saudara Menteri mempertimbangkan lagi pengorbanan tambahan yang harus diemban oleh para guru yang telah lolos administrasi untuk direkrut sebagai guru P3K.
apabila mereka tidak ada formasi yang mereka inginkan di lingkungan wilayah mereka bekerja saat ini, atau ada nih formasinya tapi mereka terlempar ke lokasi yang sangat jauh. Jadi di satu sisi mereka kalau mengundurkan diri pastikan mereka kena sanksi, dan terutama ini juga tentu merugikan negara gitu ya. Tapi juga di satu sisi tentu harus kita pahami bahwa diperlukan adaptasi untuk lingkungan baru yang tidak mudah untuk para guru ini gitu. Untuk apalagi tadi juga sempat disampaikan banyak guru-guru sekolah swasta kehilangan gurunya karena mereka ikutan ke P3K ini. Sebenarnya memang itu opsionalnya mereka, tapi menurut saya harus ada solusi yang konkret terkait hal ini. Lalu juga sedikit respon kami terhadap paparan yang tadi Saudara Menteri sampaikan terkait program evaluasi Kemendikbudristek tahun anggaran 2022. Tentu kami dari fraksi Nasdem mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, terkhususnya untuk PIP dan juga KIP yang dimana ini betul-betul sangat membantu anak-anak kita melanjutkan pembelajarannya di tingkat lebih lanjut, dan kami harap ini bisa tetap ditingkatkan kembali. Dan sedikit catatan ini dari apa yang tadi dipaparkan di halaman 6, 5 tahun belakangan ini partisipasi murni pelajar SMA dan SMK sederajat kita sangat stagnan di angka 60 sampai dengan 62%. Jadi dan rata-rata lama sekolah ini belum mencapai 9 tahun. Ini saya nangkapnya tandanya amanat undang-undang kita sebenarnya belum tercapai untuk wajib belajar 9 sampai dengan 12 tahun. Dan masih banyak juga remaja yang sangat putus sekolah. Jadi sekali lagi Saudara Menteri beserta seluruh jajaran KIP, PIP itu sangat membantu mereka untuk tidak putus sekolah. Jadi mungkin itu saja pimpinan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rati. Masih di Nasdem. Pak Aam, silakan Pak Aam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih pimpinan dan terima kasih juga Mas Menteri beserta seluruh jajaran. Mudah-mudahan rapat kali ini mendapatkan solusi yang terbaik buat kita semua demi masa depan pendidikan di Indonesia. Saudara Menteri, saya masih ingat betul ketika kita raker tanggal 10 November 2022. Tapi apa yang saya ingin sampaikan di sini adalah bukan dalam rangka untuk mencari persoalan atau siapa yang salah, tapi bagaimana kita mencarikan solusi yang terbaik buat guru-guru yang ada di Indonesia. Karena apa? Kalau dulu dikatakan guru tanpa tanda jasa, mohon maaf kalau saat ini saya mengatakan guru tanpa penghargaan. Oleh karenanya mari kita cari solusi yang terbaik, win-win solution buat kebaikan guru bersama. Ketika rapat tanggal 10 November, Pak Menteri dan Bu Dirjen, Bu Nunu mengatakan bahwa penempatan kerja guru-guru itu adalah karena pilihan guru tersebut. Ya. Seperti di dapil saya ada yang ditempatkan di Halsel, di Jayawijaya, di Kasongan, dan di beberapa daerah lainnya. Fakta yang terjadi, Mas Menteri, ketika ada demo guru di DPR RI dan sempat saya juga langsung menerima audiensi di sini, ada seorang guru yang bernama Ibu Anissa dari Sungiwetan, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan. Dia ditempatkan di Tangerang. Nah, karena menurut dia karena ini masih satu wilayah Jawa, dari Jawa Timur ke Tangerang masih dekat, akhirnya datanglah Ibu Anissa itu ke Tangerang. Tapi apa yang didapatkan ketika dia nyampe di dinas di Tangerang, bahwa kepala dinas di sana mengatakan bahwa lawang di Tangerang saja masih banyak guru yang belum mendapatkan formasi, ngapain saya terima jauh-jauh dari Pasuruan. Oleh karena saya kira hal-hal seperti ini harus segera kita carikan solusi yang terbaik. Ini baru satu contoh kasus Ibu Anissa. Saya khawatir masih banyak lagi Anissa yang lain. Sekali lagi ini bukan mencari kesalahan siapa yang salah, tapi bagaimana solusinya. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh Pak Menteri ketika rapat tanggal 10 bahwa itu adalah pilihan guru, saya kira itu sangat tidak benar. Ya. Yang selanjutnya, itu persoalan guru honorer. Yang selanjutnya di halaman 18, ini kaitannya dengan Dirjen Kebudayaan. Saat ini banyak sekali di daerah-daerah itu kita temukan kasus-kasus persoalan kebudayaan yang ini sangat di luar batas normal kebudayaan di Indonesia.
Oleh karenanya di poin nomor 6 ini ada hal yang sangat bagus sekali saya kira, yaitu desa pemajuan kebudayaan. Oleh karenanya usul saya bagaimana desa pemajuan kebudayaan ini juga kita menyentuh pada wilayah-wilayah keagamaannya. Jadi kita kalau di Kementerian Pariwisata ada destinasi wisata religi, bagaimana juga ini desa pemajuan kebudayaan ini juga menyentuh pada wilayah-wilayah keagamaan. Kenapa? Karena saat ini khususnya di dapil saya ya, tapi saya kira di seluruh desa juga sudah pasti ada tentang persoalan budaya-budaya atau kultur-kultur di daerah setempat. Apapun agamanya ini sangat besar sekali. Tentang ada makam-makam keramat di masing-masing wilayah atau ada hal-hal yang lain. Saya kira ini juga kalau kita ada kohesivitas antara kementerian dengan pemerintah setempat, saya kira ini suatu hal yang sangat bagus sekali yang bisa kita banggakan untuk dalam rangka menjaga kultur budaya yang ada di kita. Dan ini juga ada 2 poin saya kira yang dapat menjaga kultur budaya di kita yang juga kita bisa mendapatkan tentang destinasi wisata yang ada di desa setempat. Yang selanjutnya, Mas Menteri, seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Dede, selaku pimpinan, saya juga ingin mendapatkan keterangan yang lebih jelas betul tentang janji Mas Menteri di hari PGRI di depan Presiden, bahwa ketika ada daerah yang tidak menyiapkan formasi, maka ini akan disiapkan oleh pusat. Nah, saya kira ini, biar kami di Dapil juga bisa menjawab hal ini, saya kira perlu penjelasan yang lebih lanjut. Yang terakhir, saya kemarin, tadi pagi saya baru datang dari Dapil, Mas Menteri, saya ingin menyampaikan tentang apa-apa yang telah disampaikan oleh Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori atau GTKHNK Provinsi Jawa Timur. Jadi ingin saya sampaikan langsung ke Mas Menteri. Mohon izin pimpinan, karena ini sifatnya titipan, 1 menit saya nyampaikan. Baik, kebetulan memang tinggal 5 detik lagi, saya persilakan. Terima kasih. Insya Allah terpilih lagi, Pak. Pimpinan sekalian kita mengantar. Oh, minta foto juga. Baik. Poin. Rupanya banyak yang mau menyampaikan aspirasi. Surat, silakan, Pak. Ya, Didah Gubernur. Ambil saya, ada lagi. Terima kasih. Apakah dari Nasdem dirasa cukup, Bu Ratih? Nasdem? Oh, ada lagi. Astagfirullahaladzim. Kata Bu Anita. Yang nggak apa-apa, karena memang kalau rumah rakyat itu berarti menerima proposal, Pak, antara lain. Ini se-Jawa Tengah. Se-Jawa Tengah. Jadi ini Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat nih, tinggal nih. Hah? Oh iya. Oh. NTT, NTT. NTT. Aduh, luar biasa. Pokoknya penting. Kita udah lapar, udah kita lakukan. Ini artinya banyak yang sayang sama Mas Menteri, Pak. Iya benar. Cukup ya, dari ke Nasdem cukup? Cukup, baik. Saya bergerak ke mana sekarang? PKB ya. PKB mau menyampaikan surat cinta juga? Enggak. Langsung itu kalau Baik, Pak Terima kasih Kapoksi. pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan beserta seluruh anggota DPR RI Komisi 10. Yang saya banggakan Mas Menteri, Bu Sekjen beserta seluruh jajaran di Kemendikbud Ristek Dikti. Saya langsung saja. Yang pertama adalah berkenaan dengan serapan anggaran tahun 2022. Jadi jika dihitung itu yang tidak terserap kan hampir sekitar 3,9, jadi hampir 4 triliun. Tentunya ini menjadi evaluasi dalam perencanaan anggaran di tahun 2023 agar penyerapan anggarannya lebih optimal. Karena kalau dihitung secara global itu anggaran yang tidak terserap itu hampir 1 kementerian. Gitu. Pariwisata itu anggarannya cuma 3,3, jadi ini tidak terserap 3,9.
ini walaupun kecil hitungannya persentasenya, tetapi secara jumlah itu cukup besar, Mas Menteri. Sangat tepat jika dialihkan ke program-program yang jelas gitu, ke KIP ataupun PIP, yang memang tingkat realisasinya sangat diharapkan oleh masyarakat. Kemudian berkenaan dengan vokasi, memang kita tahu bahwa SMK Pusat Keunggulan ini cukup luar biasa, punya peminatan cukup luar biasa di daerah-daerah. Yang perlu kita pikirkan sekarang itu bagaimana SMK itu bukan hanya negeri saja, tetapi juga ada swasta. Nah, ini saya melihat di dapil saya, SMK swasta itu kalau satu kabupaten itu yang swasta itu yang dapat SMK Pusat Keunggulan itu paling ada 1 atau 2, Mas Menteri, dari sekian banyak SMK yang ada di satu kabupaten kota. Nah, ini menjadi catatan kepada kita bersama, jangan sampai kecemburuan itu nanti muncul seperti perguruan tinggi swasta dengan perguruan tinggi negeri. Nah, ini yang harus mulai dilihat, dipeta kembali penyerapan anggarannya. Kita mengharapkan SMK Pusat Keunggulan ini semakin punya keberpihakan kepada seluruh masyarakat, baik mereka yang diterima di negeri maupun juga swasta. Karena kita bonus demografi ini kan hanya sesaat lagi, Mas Menteri. Hanya hitung, ya nggak nyampe 20 tahun lagi. Tinggal boleh dikatakan optimalnya hanya tinggal nggak lebih dari 10 tahun lagi. Nah, ini anggaran sangat tepat jika kita dorong kepada vokasi, karena memang kita mengharapkan hari ini adalah lulusan langsung mereka bisa menjadi seorang entrepreneur, bukan lagi mereka sebagai pekerja. Kita mengharapkan mereka seorang entrepreneur. Kenapa? Karena di saat bonus demografi dan revolusi industri 4.0, berita kemarin itu aja, Google itu mem-PHK-kan 12.000 karyawan. Kemudian Microsoft itu 10.000, Amazon 18.000. Artinya dengan revolusi industri 4.0 banyak pekerjaan-pekerjaan yang mulai digantikan oleh robotik dan lain-lainnya. Nah, ini menjadi catatan bagaimana kita bisa mendorong lulusan SMK ini bisa menjadi seorang entrepreneur. Mereka bukan mencari kerja tetapi bisa membuka lapangan pekerjaan. Kemudian dalam proses Kampus Merdeka maupun juga Sekolah Merdeka, saya mengharapkan nanti dalam pertemuan berikutnya ataupun secara tertulis bisa diberikan data berkenaan dengan hasil dari proses ini setelah dijalankan dan evaluasi apa. Kan belum tentu semuanya bisa sesuai dengan harapan, tentunya ada suatu inovasi-inovasi baru yang sesuai dengan wilayah-wilayah di Indonesia. Misalnya apa? Oh, di Aceh misalnya yang memang daerah 3T-nya seperti apa, di Lampung seperti apa. Nah, itu bisa menjadi masukan kepada kita untuk bisa mendorong program-program dan juga penambahan wawasan-wawasan program kita yang akan datang. Kita berharap Kampus Merdeka ini semakin dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian bantuan terhadap kampus-kampus swasta juga ini masih sangat diharapkan, Mas Menteri, bahwa masih banyak kampus-kampus kita yang memang di saat pandemi kemarin agak sedikit stagnan. Hari ini juga kampus-kampus swasta banyak yang turun jumlah siswanya, karena bukan hanya mahasiswanya yang peminatannya kurang, tetapi juga kemampuan orang tua untuk menyekolahkan anaknya juga sekarang terbatas dengan kondisi pandemi kemarin itu. Tentunya kita berharap Kemendikbud-Ristek-Dikti bisa bekerja sama dengan LL-Dikti dalam membuat misalnya lab-lab bersama. Kita berharap itu sekolah-sekolah swasta yang memang sarana prasarana yang kurang memadai bisa menggunakan lab-lab tersebut untuk bisa mendorong lulusan-lulusan di perguruan tingginya semakin baik dan berkualitas. Terakhir, sama seperti yang disampaikan oleh teman-teman bahwa guru-guru P3K ini kok bisa episodenya ada
akhirnya, Mas Menteri, jadi bisa selesai, permasalahannya tidak ada lagi, kemudian kesejahteraan mereka telah dipenuhi, harapan-harapan mereka, hak-hak mereka itu benar-benar bisa mereka rasakan. Karena sampai hari ini saya masih mendapatkan SMS, WA, kalau saya pulang ke dapil itu rame-rame datang ke rumah maupun juga ke rumah aspirasi saya menyampaikan bahwa masih banyak daerah yang mereka belum mendapatkan hak-hak yang harus diberikan kepada mereka. Mungkin itu Mas Menteri, nanti akan ada tambahan dari Bang Andi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kapoksi yang mungkin akan sibuk lagi bikin cabang-cabang relawan. Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dedeh, Bu Heti, Pak Menteri dan segenap jajaran. Saya sedikit saja, saya sangat mencermati di awal tadi evaluasi dukungan Kemendikbudristek terhadap prioritas nasional menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, Pak Menteri. Layanan kependidikan, tingkat partisipasi pendidikan, penggunaan anggaran dengan kategori sangat baik, tadi disinggung oleh Kapoksi ini 95,44%, berarti masih ada di hayalan saya sekian 3, sekian triliun yang belum terserap. Tapi ini juga menunjukkan suatu kinerja yang progres. Maksud saya ya welcome to get WTP yang ke-10 nantinya. Kalau sudah 95,4% kan WTP-nya kan sudah 9, pasti ke depan yang ke-10. Itu yang pertama. Yang kedua yang berkait dengan tadi, khusus untuk ada aspek kemanfaatan, Pak Menteri, indeks kepuasan pemangku kepentingan. Nah, khusus untuk ini pemangku kepentingan, tentu saja saya bertanya, evaluasinya berdasarkan apa? Karena umum saja, seandainya Pak Menteri melihat WA grup kami, grup 10 ini, Komisi 10, hampir tiap hari, keluhan masuk semua ke masing-masing anggota, kemudian anggota memasukkan itu sebagai bahan kajian di grup masing-masing itu. Tapi ini case, banyak sekali case-case yang disampaikan tadi, ya kita tidak melihat case by case, tapi ini kan bukan nomena, tapi fenomena, bahwa memang banyak hal-hal yang belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Tapi ke depan kita optimis bahwa ini akan terlaksana dengan baik. Yang kedua, Pak Menteri dan Bapak Ibu semuanya, sasaran strategi pemajuan pelestarian bahasa kebudayaan 2022 masih rendah 86,90%. Tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, hambatan tidak tercapaian agak rendah ini karena masalah lelang, gagal lelang atau apa. Dan itu saya juga temukan dari mitra kita yang lain, kepustakaan juga kemarin begitu, rata-rata bangunan tidak jadi, izin bupati tidak datang, kemudian bupati sendiri belum mendaftarkan cagar budayanya, akhirnya proposal kita juga tidak bisa tembus ke Pak Dirjen gara-gara tadi seperti itu. Oleh karenanya bagaimana mempush ini kepada Pak Dirjen, kepada bupati atau wali kota yang punya cagar budaya supaya mendaftarkan, karena sampai kapanpun kita ada mereka mengajukan, kalau memang belum terdaftar itu tidak bisa. Nah, bagian-bagian ini yang ingin saya tanyakan intinya, kenapa proyeksi kesewaktuan lelang itu kenapa bisa tersendat di berbagai kementerian, termasuk tadi disampaikan oleh Pak Dirjen tentang itu. Yang ketiga, tentu saja saya ingin mengatakan di halaman 12 Pak Menteri itu tadi singkat saja capaian kinerja program. Di situ disebutkan guru tenaga kependidikan sekian-sekian. Saya melihat di data lain juga data dari Kemendikbudristek, jumlah guru itu kan kita 3.031.000 orang dan 1,45 juta itu dari guru SD. Di sini disebutkan ada
2,6 sekian jumlah guru pelatihan mandiri dan sebagainya. Yang saya pertanyakan itu dari sekian banyak guru yang sudah dilatih ini, baik latihan mandiri maupun latihan penggerak yang lainnya, ini luasannya atau secara nasional atau bagian-bagian zona-zona di mana mereka hadir masing-masing, atau terpusat atau tidak. Karena saya melihat ini dari jumlah sekian guru, kemudian jumlah yang sudah dilatih sekian banyak ini merupakan suatu prestasi sebetulnya. Cuma kita tidak tahu bagian-bagian apa yang sudah dilatihkan itu di mana dan kapan, itu yang perlu kami ingin tahu sebetulnya. Ada sebetulnya tadi, itu saja ingin saya sampaikan Pak Menteri. Mudah-mudahan ini bagian-bagian menjadi evaluasi lebih progres kita ke depan tentang apa yang kita kerjakan untuk dunia pendidikan kita yang semakin baik. Saya pikir itu yang saya sampaikan Pak Pimpinan dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup dari PKB. Cukup dari PKB. Ya, saya persilakan dari Demokrat. Dari Demokrat. Baik, terima kasih Pak Pimpinan dan Bapak Menteri beserta jajaran yang saya hormati. Saya berharap bahwa dengan tahun yang baru ini kita memiliki komitmen yang baru. Komitmen lebih pasti lagi. Kenapa saya katakan begitu Pak Menteri? Karena membaca yang Pak Menteri paparkan tadi bahwa meningkatkan akses layanan pendidikan dengan beberapa sekolah, kemudian terjadi peningkatan partisipasi pendidikan dan lain sebagainya, komitmen menjadi komitmen kementerian. Tetapi minta maaf Pak Menteri, saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa seperti yang teman-teman katakan, bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Menteri sore hari ini, itu belum semuanya dapat dirasakan oleh kami, khususnya di daerah 3T. Ya, yang pertama, masih banyak persoalan program-program prioritas kementerian di daerah 3T. Saya akan paparkan satu-satu. Pertama, program Indonesia Pintar. Tadi sudah banyak dikatakan oleh teman-teman bahwa kita meminta kalau bisa hari ini juga diputuskan untuk masa aktivasi itu ditambah. Karena apa? Karena satu, ini kesalahan dari kementerian sendiri. Kenapa saya bilang kesalahan kementerian? Karena kementerian tidak melakukan evaluasi atau monitoring terhadap dinas-dinas yang ada di seluruh Indonesia. Makanya dinas-dinas diam. Dinas diam, kepala sekolah diam. Akhirnya kepala sekolah diam, rakyat lari ke kami. Karena kami adalah anggota DPR RI yang memiliki rumah aspirasi rakyat. Lari bertumpuk ke rumah-rumah aspirasi. Kalau saya mau paparkan di sini Pak, terlalu ngeri. Itu bahkan kadang-kadang rumah aspirasi rakyat saya buka dari pagi bahkan sampai malam hanya untuk melayani rakyat miskin. Yang padahal kalau kita mau lihat, nama-nama mereka itu tidak ada di pemangku kepentingan, adanya justru di reguler. Makanya berapa kali saya minta Ibu Sekjen, data itu dibukanya awal, data itu real. Dan saya minta Pak, khususnya untuk pusat pembinaan pelayanan pendidikan pembiayaan Pak Kahar, tolong saya minta sore hari ini untuk NTT dibuka. Berapa untuk APBN yang ditransfer ke daerah untuk PIP, berapa yang sudah serap, berapa yang penyalurannya berapa, penyerapannya berapa, dan sampai hari ini yang belum aktivasi itu berapa. Karena saya sebagai wakil rakyat tidak ingin lagi terjadi seperti tahun lalu. 5 miliar ditarik ke kas negara. Bagi pusat mungkin kecil, bagi NTT, bagi daerah miskin itu sangat besar. Karena 5 miliar dibagi beberapa siswa, ribuan siswa Pak. Jadi kalau sampai nanti terjadi kembali ditarik ke kas negara, Kementerian Pendidikan yang harus bertanggung jawab terhadap anggaran yang ditransfer ke daerah. Itu yang pertama. Jadi saya minta kasih longgar waktu untuk aktivasi supaya kami pun ikut membantu. Kalau masalah pemangku kepentingan tidak terjadi persoalan. Reguler. 1, bank suka menolak. 2, dinas tidak tahu, kepala sekolah tidak mau tahu. Itu persoalannya di bawah Pak Menteri. Ya, jadi saya minta tolong itu diperhatikan. Jangan main-main karena ini uang negara. Makanya saya minta tadi, tahun baru itu saya minta ketulusan kita ditingkatkan dong Pak. Pak Menteri dan semua jajaran. Karena apa? Kalau kita tulus untuk rakyat, pasti ini anggaran ini akan turun sampai ke bawah. Ini masalahnya nggak tulus, setengah-setengah. Dana dilempar, tidak diperhatikan. Contoh, sampai sekarang minta maaf Ibu Irjen,
Saya sudah minta dari periode dari kemarin. Sampai hari ini mana? Ibu menyuruh puluhan orang turun ke NTT untuk melakukan audit. Sampai hari ini tidak ada. Mana? Saya hanya dengar-dengar angin-angin aja nih dari guru-guru. Ibu ada temuan, Bu. Ibu, yang mana? Ibu tidak pasti, tidak ada sampai sekarang ya, Bu ya. Dana BOS, PIP saya sudah minta. Ibu turunkan puluhan orang menggunakan uang negara. Berhari-hari di NTT. Mana laporannya? Tidak ada. Yang kedua, mengenai honorer. Saya ingin menanyakan kepada kementerian. Ini guru-guru honorer ini mau diapakan, Pak? Jangan membuat mereka tuh terlunta-lunta seakan-akan mereka tuh berharap emas turun atau berlian turun dari atas gitu. Ini pemerintah daerah, saya ingin ketekankan kepada Pak Menteri. Pemerintah daerah ini tolong juga diberikan semacam ketegasan. Kalau saya tahu, saya dengar bahwa dari Kementerian Keuangan sudah mentransfer dana ke daerah berupa DAU. Dan di situ ditulis dana dipergunakan sudah diperhitungkan untuk P3K. Katakanlah 51 miliar misalnya untuk Kabupaten Kupang, sekian miliar untuk provinsi. Tapi ketika provinsi saya datang, gubernur bilang, oh kita sudah pakai, kita tidak tahu kalau itu loh. Pertanyaan saya untuk Pak Menteri tahu nggak anggaran yang dikirim dari Menteri Keuangan untuk P3K di daerah, tapi dipakai oleh pemerintah daerah? Pertanyaan saya, siapa yang bertanggung jawab terhadap uang ini, Pak? Ini uang diperuntukkan untuk P3K, tapi dipakai oleh Pemda. Yang saya heran, kok kementerian diam? Yang ngurus ini kan Bapak sebagai menteri. Yang ngurus pendidikan P3K ini kan kementerian. Kenapa diam? Nah sekarang saya dengar lagi nih, Pak Menteri, saya sempat baca nih di YouTube, bahwa tidak akan ditransfer dana ke daerah, daunya ditahan dulu deh. Kalau pemerintah daerahnya tidak serius. Itu dilakukan apa enggak, Pak? Saya bersyukur tadi Bu Nunung memberikan kepada saya bahwa ada Permenkyu yang baru, bahwa dana tunjangan khusus, dana tunjangan melekat di dalam DAU. Begitu ya Bu, nanti mohon penjelasan. Kalau memang itu terjadi, puji Tuhan, saya sebagai orang Kristen mengucapkan puji syukur. Karena banyak air mata guru-guru yang masih belum selesai, Pak. Kalau memang tunjangan itu melekat di dana DAU, berarti katakan dong kepada rakyat, jelaskan. Dan katakan kepada pemerintah daerah, jangan lagi mempersulit rakyat. Baik. Oke, tunggu Pak Dede sedikit lagi Pak. Ada persoalan ini. Ada juga masalah ini. Apa tadi sudah hilang? Ya, itu tadi Pak. Ada sekolah-sekolah yang berkeluh kesah, mereka tidak bisa dapat dana BOS karena hanya gara-gara sepele. Mereka lupa menginput surat izin dana BOS. Tahun ini mereka bilang, Ibu kami tidak dapat dana BOS, bagaimana kami? Mohon Pak, banyak itu. Terus yang terakhir, kita lihat kemarin ada seorang bocah asli dari Nusa Tenggara Timur, Nono. Bocah cerdas, brilian, dia menang matematika secara internasional, mendunia. Ya, saya rasa inilah kebanggaan kita, walaupun kita daerah terpencil, tapi NTT bisa mengharumkan nama bangsa di tingkat dunia. Pertanyaan saya, apa yang dilakukan oleh Pak Menteri untuk anak ini? Apa yang dilakukan bangsa untuk anak-anak seperti ini? Saya tahu bukan hanya satu orang, mungkin ada banyak. Jadi saya minta kementerian untuk anak-anak yang brilian seperti Nono, yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, tolong diberikan tempat untuk mereka, dididik setinggi-tingginya. Kumpulkan mereka yang cerdas-cerdas ini Pak, jangan dibiarkan begitu. Saya sedih kalau sampai anak ini begitu brilian mengharumkan nama bangsa di tingkat dunia, tapi tidak mendapat respon atau tidak mendapat apapun dari pemerintah. Baik. Ya, itu aja pimpinan, saya rasa itu dan sekian dan terima kasih.